Shalom Bapak Ibu, selamat pagi menjelang siang. Ya, senang kembali saya bisa hadir di tempat ini lagi untuk melanjutkan seri pembelajaran kita tentang menggenapi panggilan Bapa. Nah, materi saya hari ini dari awal saya sampaikan saja lebih dahulu. Materi saya panjang sekali. Ya, jadi mungkin nanti kelar sekitar 2:30 ya. Karena panjangnya materi saya akan sampaikan dengan cepat. Beberapa ayat saya bacakan dengan cepat. Jadi sebelum kita memulai, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, mari pasang sabuk pengaman dulu ya. Saking cepatnya mungkin nanti saya rem mendadak, Bapak Ibu bisa kejedot ya. Atau kalau saking panjangnya, kan ada juga peristiwa di antara murid-murid ya. Saking panjangnya nanti ada yang ngantuk ya. Kalau nggak pasang sabuk pengaman, takutnya jatuh gitu ya. Oke, siap, pasang dulu. Senggol kiri kanan, pasang. Ya. Judul pembelajaran kita hari ini adalah mendapatkan identitas dan tujuan yang benar di dalam panggilan Bapa. Nah, mari kita mulai dulu. Kita akan baca bergantian 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 ini saya baca 26, Bapak Ibu 27 dan sampai nanti 29. Ya, mari kita baca. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Iya, berbicara tentang panggilan Bapak Ibu. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Ingat saja katanya, waktu kamu dipanggil, kamu tuh gak keren-keren amat. Kurang lebih bahasanya begitu. Gak ada yang terpandang, bahkan disebut Allah sengaja memilih di antara mereka yang bodoh bagi dunia. Dipilih untuk memalukan orang yang berhikmat, yang lemah bagi dunia, yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Itulah yang dipilih Allah. Tapi apa benar seperti itu? Mari kita lihat bagaimana Alkitab mencatat semua ini. Musa dipanggil Tuhan bukan ketika dia sedang di istana Firaun, bukan ketika sedang jaya-jayanya, tapi dia dipanggil ketika dia statusnya sebagai orang pelarian. Sudah tua juga usianya. Disitulah Allah memanggil Musa ketika dia bukan siapa-siapa lagi. Dan ada juga seorang yang namanya Daud. Ketika Nabi Samuel hendak mengurapi raja pengganti Saul, ayahnya Isai, ayah dari Daud maksudnya, dia menunjukkan 7 kakak-kakaknya Daud yang lebih tinggi, lebih gagah secara lahiriah, emang pas buat jadi raja. Tapi Tuhan mengingatkan Nabi Samuel, jangan pandang parasnya. Kamu hanya bisa melihat apa yang kau lihat dengan matamu, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Daud. Makanya nanti dicatat di Kisah Para Rasul, Daud melakukan seluruh kehendak Allah di dalam hidupnya. Jadi dia sengaja tidak diundang, dia ada di padang penggembalaan. Dia tidak menarik secara tampilan lahirnya, tapi dialah yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia memilih murid-muridnya. Murid-murid pertamanya justru ditemukan ketika mereka pulang, status mereka nelayan. Tapi Petrus ngomong ke Tuhan Yesus, semalam-malaman kami tangkap ikan, tapi hasilnya berapa? 0. Singkat kata mereka ini nelayan yang gagal. Iya dong, semalam-malaman kerja hasilnya 0. Kira-kira kalau mereka punya istri, istrinya ngomong apa? Cemananya kau, iya kan? Anakmu lapar, kau pulang bawa 0, apa yang mau dimakan? Tapi orang-orang gagal inilah yang Tuhan pilih. Jadi kalau hari ini kita sedang belajar panggilan Bapa, ayo senggol sebelahmu. Kalau ku tengok, cocok kau untuk dipanggil Bapa. Iya kan? Jadi jangan putus asa dulu. Mungkin kita tidak punya hal-hal yang mungkin secara lahiriah lagi-lagi yang bisa kita banggakan. Tapi Tuhan ketika memanggil kita, kalau kita rela, Dia pasti perlengkapi kita. Nah, kisah hari ini kita akan belajar tentang kisah hidup Gideon.
dari kitab Hakim-Hakim. Kitab ini adalah perantara setelah orang Israel masuk tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua sampai nanti zaman Samuel dan raja-raja. Orang Israel ternyata berlaku tidak setia. Berkali-kali mereka berkhianat menyembah Allah lain. Tapi Tuhan tolong. Berulang-ulang Tuhan kirim hakim. Untuk bukan saja mengadili mereka, tapi membebaskan mereka. Nah, mari kita lihat dulu. Hakim-Hakim 5. Ya, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini ada 3 pasal Bapak Ibu. Kebayang dong gimana membahas 3 pasal. Oleh karena itu saya akan kutip saja beberapa ayat. Tapi saya dorong Bapak Ibu di rumah pelajari lagi untuk bisa lihat konteksnya secara keseluruhan. Kalau di tempat saya melayani saya selalu bilang begini. Kalau datang beribadah, datang komsel, bawa catatan. Ya. Hanya pendekar yang boleh datang dengan tangan kosong. Ya kan? Saya nggak izinkan orang-orang bersama saya itu datang beribadah, datang komsel, kosong. Ya, tangannya kosong gitu ya, pikirannya kosong, hatinya kosong, perutnya juga kosong. Karena berharap nanti setelah komsel ada makanan. Ya, catat ya, di buku boleh, di handphone boleh. Ya di sini masih banyak yang jauh lebih muda dari saya. Tapi saya sadar hari ini pun saya butuh mencatat. Karena saya mulai sekarang itu ya, kalau buka kulkas, terus diam. Tadi saya mau ngambil apa ya gitu. Ada di sini yang seperti itu? Ada ya Ibu ya, ini teman saya Ibu ini berarti. Yang lain nggak ngaku aja mungkin ya. Jadi itu tanda-tanda kita mulai sulit mengingat, yuk catat ya. Hakim-Hakim 5 ayat 31 ini adalah di masa pemerintahan Hakim-Hakim Deborah dan Barak. Lihat perhatikan saja yang selalu saya tandai warna berbeda. Warna kuning disebut, lalu amanlah negeri itu berapa lama? 40 tahun lamanya. Amanlah negeri itu. Aman adalah sesuatu yang orang kejar. Semua orang pengen aman. Aman karirnya, aman keluarganya, aman anak-anaknya, aman usahanya. Jadi orang bercita-cita, berdoa, berusaha sungguh-sungguh untuk mengamankan keuangannya dan semuanya. Orang pikir kalau semua sudah aman, dia akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan orang Israel? Hakim-Hakim 6 ayat 1. Ya, saya tidak bacakan semua, perhatikan saja yang berwarna berbeda. Disebut orang Israel melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan. Apa kejahatannya? Ayat 10. Mereka menyembah Allah orang Amori. Negeri yang mereka kuasai itu. Jadi setelah Tuhan bawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Masuk dalam tanah perjanjian. Seharusnya tugas mereka yang sudah begitu diberkati itu adalah mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Mereka harus memperkenalkan Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Atau yang sekarang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu yang harusnya mereka ajarkan kepada orang-orang kafir di sekitar mereka. Tapi ternyata mereka bercampur. Cara-cara orang Amori, orang asli daerah itu mempengaruhi hidup mereka. Sekalipun aman hidupnya, tapi mereka meninggalkan Allah. Dan itu jahat di hadapan Allah. Jadi hari ini siapa yang masih punya cita-cita mengamankan keuangannya? Boleh, itu boleh. Ya, yang nggak boleh kita lakukan dengan cara kita. Dan apa yang terjadi ketika orang Israel ini meninggalkan Tuhan? Di ayat 1 tadi disebut begini, karena mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Berapa lama? 7 tahun. 40 tahun masa makmur mereka digantikan dengan 7 tahun masa sengsara. Apa sengsaranya? Nanti baca. Ini saya ceritakan saja. Orang Midian ini jahat sekali. Jumlah mereka puluhan kali lipat dari orang Israel. Apalagi orang Israel ini sudah tidak menyembah Allah yang hidup lagi. Mereka dikuasai, mereka dijajah, mereka dibudakin. Setiap kali mereka menabur benih, waktu mereka mau panen, datanglah orang Midian itu berlaksa-laksa. Diambil semua hasil, ladangnya, ternaknya. Dan mereka sangat ketakutan. Mereka bikin rumahnya di pegunungan, di gua-gua, di kubu-kubu. Ya.
Saking jahatnya mereka, bukan hanya ambil hasil ladangnya. Apa yang diambil? Bahkan bahan makanannya pun yang di rumah diambil juga. Sesusah-susahnya kita hari ini, ada nggak yang sama sekali nggak punya ciki di rumahnya? Ciki lah ya. Mereka nggak punya apa-apa, semua diambil. Dan ayat 6 menyimpulkan seperti ini. Sehingga orang Israel sangat melarat. Apa? Sangat melarat. Di sini ada yang melarat? Nggak mungkin ngaku juga ya. Ini sangat melarat, topnya melarat. Mungkin waktu itu mereka nyanyi lagu itu. Aku merasa orang termiskin. Oh, termelarat dong, termelarat di dunia. Jadi mereka berseru pada Tuhan karena apa? Bukan karena mereka sadar apa yang mereka lakukan itu jahat di hadapan Tuhan. Tapi kondisi mereka yang sulit itu yang membuat mereka ingat Tuhan lagi. Jadi apa kesimpulannya? Pengenalan kita akan Allah tidak ada hubungannya dengan apakah kondisi kita aman, ideal, atau karena beratnya tekanan hidup, bukan itu. Pengenalan kita akan Allah yang benar selalu berhubungan dengan hubungan yang benar. Ketika orang Israel memilih menyembah Allah lain, mereka sedang berzina. Itu kata Alkitab. Mereka sedang tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dan tanpa kekudusan tidak mungkin kita menghampiri Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah untuk memenuhi panggilannya, kita perlu cek hidup kita. Jadi setelah mereka berseru karena keadaan yang melarat itu, inilah Allah yang penuh kasih. Ya, Allah merancang rencana penyelamatannya. Dimulai dengan mengutus seorang nabi untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel lewat nabi itu. Dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu, aku menghalau musuh-musuhmu dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Tuhan sedang mengingatkan siapa dia kepada orang Israel. Aku yang melepaskan engkau dari Mesir. Nenek moyangmu itu tanganku sendiri yang tuntun, kata Tuhan. Kenapa engkau sekarang berbalik menyembah Allah lain? Jadi ketika Tuhan memulai panggilannya, itu selalu dimulai dengan pengudusan. Tuhan bukan sekedar hendak menyelamatkan kita, bukan sekedar menebus kita. Karena persoalan utama bangsa ini apa? Mereka sudah tidak ada di hadapan Tuhan lagi. Banyak orang sudah keluar dari perbudakan dosa, sudah terima keselamatan, tapi tidak melakukan apa-apa dengan keselamatannya itu. Akhirnya apa? Ya balik mundur lagi. Dalam hidup kita nggak punya pilihan Bapak Ibu. Kalau kita nggak ke kiri ya ke kanan, nggak ada yang lempeng. Kita harus memilih hidup kita ini. Karena dua-duanya akan terus mempengaruhi kita. Mana yang paling banyak kita makan? Firman Tuhan atau cara-cara dunia, itu yang mempengaruhi kita. Tuhan jelaskan berikutnya, aku yang melepaskan nenek moyang kamu dari tangan orang Mesir. Aku menghalau mereka, tadi sudah saya sampaikan. Dan Tuhan tegaskan, akulah Tuhan Allahmu. Kalau engkau nak menyembah Allah yang benar, aku Tuhanmu. Karena selama 40 tahun masa aman itu sangat mungkin orang-orang Israel yang aman itu tidak lagi mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka melarat, mereka nggak ingat Tuhan. Mereka ingat kondisi mereka. Nah, setelah Nabi menyampaikan itu, pesan untuk bangsa itu, sekarang Tuhan memulai panggilannya dengan seorang pribadi yang bernama Gideon. Ayat 11 dikatakan begini, datanglah malaikat Tuhan, duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Yoas itu bapaknya Gideon. Gideon lagi ngapain? Mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ada yang aneh di situ? Mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum, biar gampang aja lah ya. Kalau kita padi gitu. Padi kalau hasil setelah dipanen kan harus dipisah tuh bulir-bulirnya, ya.
Orang ngambil jeraminya atau bulir padi? Ya bulirnya dong. Dan untuk mengambil bulir tuh biasanya diapain? Kayaknya cuma saya orang kampung nih ya, yang lain nggak paham nih cerita saya. Itu dibanting begitu, dipukul-pukulkan ke kayu atau apapun, dan ditiup angin. Jadi untuk mengirik gandum atau padi itu harus dilakukan di tempat yang terbuka. Tapi dia lakukan di tempat yang tersembunyi. Memang dia bersembunyi, dia takut nanti hasil panennya dijarah lagi oleh orang Midian. Jadi bisa kita pastikan Gideon ini sifat aslinya apa? Penakut. Mirip siapa itu? Jangan lirik orang. Kayaknya mirip aku itu Pak, iya kan? Ayat 12. Inilah identitas yang Allah berikan buat Gideon. Sekalipun dia bersembunyi dari orang Midian, dia lakukan susah payah untuk dia mendapatkan hasil panennya. Di tempat gelap, tempat yang tersembunyi itu, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Seharusnya, nanti kita tahu, Gideon ini pun ikut dalam penyembahan berhala itu kok. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Pahlawannya oke lah ya. Karena semua orang punya potensi untuk jadi pahlawan, tergantung situasi maksudnya, iya kan? Tapi gagah beraninya itu di mana gitu? Jelas-jelas dia pengecut, dia bersembunyi. Dan itu seringkali kita menilai diri kita. Nggak cocok lah. Gak ada tanda sedikit pun aku yang dimaksud Tuhan. Jangan lihat dirimu dengan caramu. Tapi lihat dirimu bagaimana Allah memandang setiap kita. Engkau berharga dan mulia di hadapanku. Itu kata Tuhan. Harusnya Gideon, GR dong, disebut pahlawan gagah berani. Tapi apa responnya? Ayat 13. Dia jawab begini, Tuhanku. Kalau bahasa sekarang, masa sih? Gitu ya. Masa sih aku pahlawan yang gagah berani? Tuhanku. Nah dia pakai kata jika. Jika itu menggambarkan, ya nggak benar sih itu. Jika Tuhan menyertai kami, kan Tuhan bilang aku menyertai engkau. Mengapa semua penindasan ini terjadi? Dia bilang, di mana engkau? Di mana kisah nenek moyang kami yang menceritakan bahwa engkaulah yang membawa mereka keluar dari Mesir? Faktanya, nah ini dia cerita. Faktanya Tuhan membuang kami. Tuhan menyerahkan kami ke tangan orang Midian. Jadi ini adalah kesimpulan hampir semua orang yang sedang punya masalah. Dia tidak melihat apa sebenarnya masalah dalam hidupnya. Yang dia lihat faktanya, realitanya. Kami tertindas, kami dijajah, kami melarat. Dan dia simpulkan, Tuhan yang meninggalkan kami katanya. Dia tidak sadar ada hal yang harus dia beresin dalam hidupnya. Tapi apakah Tuhan menyerah? Ayat 14, berpalinglah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu enggak kayak saya ngambekan. Iya kan? Udah dibaik-baikin kayak gitu lagi responnya. Tuhan berpaling artinya Tuhan mengarahkan hatinya. Perkenanannya kepada Gideon. Dia bilang pergilah. Selamatkanlah orang Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau, kata Tuhan. 2 kali Tuhan meneguhkan Gideon. Pertama dia bilang, engkau pahlawan yang gagah berani. Kemudian disebut, aku mengutus engkau. Tapi Gideon masih enggak bergeming. Apa dia bilang? Kalau memang aku diutus, yang warna kuning, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel ini katanya. Aku enggak punya pengalaman perang. Aku enggak punya pasukan. Gimana caranya Tuhan? Dia langsung melihat siapa dia. Tadi dia melihat nasib bangsanya, sekarang dia melihat nasib dirinya. Apalah awak ini katanya. Kaumku paling kecil di antara suku Manase. Dia dari suku Manase bersama ayahnya tentunya. Kalau saya mungkin bilangnya, dari semua orang Batak, Batak itu kan berjenis-jenis ya. Ada Batak Toba, Karo, Simalungun. Nah saya Batak Simalungun nih. Mungkin saya bilang, dari semua orang Batak, kami orang Simalungun ini paling kere. Ya, di sini disebut paling kecil. Bahasa aslinya itu bicara ketidakpunyaan apa-apa.
Mungkin kalau saya itu Gideon dipanggil Tuhan, jawaban saya begitu. Kami orang Simalungun ini nggak keren. Kami nggak punya Pak Luhut Binsar, dia orang Toba gitu ya. Nggak ada tokoh kami gitu. Nggak mungkin lah dari kaum kami itu. Apalagi dari kerabatnya. Nah, saya Sinaga. Dari semua Sinaga yang aku tahu Tuhan, ya, aku paling muda. Nah, ini bicara tentang nilai-nilai dunia. Nggak cocok aku. Harusnya yang paling tua, yang paling senior kan begitu. Nilai masyarakat seperti itu. Aku paling muda, artinya nggak punya pengalaman. Gimana bisa mimpin orang? Gimana bisa memenangkan pertarungan? Banyak orang ketika Tuhan memanggil, maunya lengkap dulu. Ya kan? Minimal ya kalau ini mobil Brio lah Tuhan, biar gampang dapat parkiran gitu ya. Lebih mobile saya Tuhan. Ya gaji 2 digit oke lah Tuhan gitu ya. Rumah di sini di mana kira-kira yang oke? Hah? Zaman saya kuliah dulu Pesona Kayangan itu. Masih ya? Nah kalau di situ oke lah itu Tuhan ya. Maunya lengkap dulu. Jangan kayak gini Tuhan. Kesini aja naik angkot 3 kali nyambung Tuhan. Mana ngetemnya sering gitu kan. Telat mulu saya Tuhan. Gimana mau melayani nanti? Gimana mau mengunjungi orang? Bukan aku itu Tuhan. Tapi lihat, inilah Allah yang penuh kasih karunia itu. Ayat 16. Tuhan tegaskan sekali lagi. Akulah yang menyertai engkau. Sebab itu kalau aku menyertai engkau, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Wah ini ajaib. Teman-teman perhatikan perkataan Tuhan. Sebab itu siapa? Bukan orang Israel. Sebab itu engkau katanya. Nah, lebih gak mungkin lagi ini. Rame-rame aja kami kalah Tuhan. Digebukin terus kok. Apalagi aku sendiri. Tapi itu kata Tuhan. Ya. Jadi untuk kita bisa keluar dari batasan-batasan diri kita. Keminderan kita, atau bahkan kemalasan kita. Keluar dari fakta, realita yang kita bilang gak mungkin, gak mampu, gak baik ini Tuhan. Satu-satunya cara adalah menerima kebenaran yang dinyatakan Bapa. Jangan cari pengalamanmu apa ya, bisa ngetik apa aja, ya, Word, Excel, programming, gak terlalu penting itu. Tuhan butuh hati kita. Yang terima dulu kebenarannya, baru melangkah. Jangan melangkah, itu tadi, minta siap dulu semua. Dan kemudian kita tahu, hati Gideon sekarang berubah. Dari mana kita tahu? Lihat jawabannya. Jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia. Sekarang dia menghargai perkataan-perkataan yang dia terima. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang menolak untuk melayani. Menolak melakukan kehendak Bapa. Menolak melakukan panggilannya. Dimulai dengan apa? Aku minta tanda. Kalau besok aku berangkat Tuhan. Langit terang. Angkot yang kutunggu persis depan pintu rumahku Tuhan. Tidak ngetem lagi, berarti itu memang waktunya Tuhan. Kalau besok ku kirim lamaranku Tuhan, 2 hari kemudian HRD-nya telepon aku, itu tanda dari Tuhan. Nanti teman-teman harus pelajari sendiri. Kenapa kita tahu kisah ini? Tuhan mengizinkan untuk memberi tanda kepada Gideon. Tapi di masa Tuhan Yesus, orang Farisi pun minta tanda kepada Tuhan. Tapi Tuhan tolak. Karena apa? Tuhan bilang aku sudah melakukan begitu banyak perbuatan ajaib. Tapi engkau masih minta tanda. Orang-orang Farisi minta tanda bukan karena mereka percaya. Justru karena mereka gak percaya. Gideon minta tanda pada Tuhan. Karena hatinya benar. Dia mau tapi butuh dikuatkan. Allah kita bukan Allah yang kejam. Dia kenali kita kok. Dia kenali kita takut. Dia kenali kita punya banyak urusan dalam hidup. Tapi kalau kita punya hati yang benar, dari mana kita tahu Gideon punya hati yang benar? Ayat 18 dia bilang begini, jangan pergi ya, jangan pergi, tunggu di sini. Aku mau membawa persembahanku. Banyak orang mau melakukan panggilan, mau melakukan pelayanan, tapi punya motif tersembunyi. Kalau aku melakukan ini, kalau aku jadi PKS, jadi PA, jadi apapun, singer, profetik apapun, apa yang ku dapat?
Tapi Gideon berbeda. Sebelum memulai ketaatannya pada panggilan Tuhan, aku mau mempersembahkan. Jangan pikir kita dapat apa dulu. Pasti kok. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Itu udah pasti itu. Gak usah cari dalil apapun, pasti ditambahkan. Ditambah loh dibilang. Artinya sudah banyak, terus ditambah. Kan itu prinsip penambahan. Kemudian Gideon masuk ke rumahnya. Dia ambil kambing. Kambing bapaknya pastinya. Dan dia bikin gulai kambing. Bukan gultik ya, di sini ada gultik. Nggak tahu gultik Bapak Ibu? Dulu saya pikir gulai itik, ternyata gulai tikungan ya. Ya tapi saya nggak mau bahas itu sih. Ya, yang pasti dia bikin makanan olahan dari kambing. Dan dia siapkan tepung, masukkan dalam bakul, dia persembahkan ke hadap malaikat Tuhan. Dan apa yang dilakukan malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Ujungnya disinggungnya daging dan roti persembahan Gideon. Dan timbullah api yang memakan habis daging dan roti itu. Itulah tanda yang Tuhan beri. Disitulah Gideon sadar dengan siapa dia berbicara. Apa yang disampaikan oleh Gideon? Dia tahu apa yang dikisahkan kakek-kakeknya dulu. Kalau engkau melihat Tuhan langsung, maka engkau akan mengalami apa? Celakalah aku katanya. Karena sudah kulihat malaikat Tuhan. Langsung dia bilang. Tidak ada orang yang akan bertahan di hadapan kekudusan Allah. Celaka aku, matilah aku, itu maksudnya. Nah mungkin ini perkataan Gideon ini sering dipakai orang-orang sekarang ya. Kalau kaget bilangnya apa? Mati aku gitu. Jangan ya, itu perkataan sia-sia. Gideon berkata begini karena dia sekarang tahu siapa yang berkali-kali meneguhkan dia. Siapa orang yang terus-menerus menguatkan hidupnya. Tapi kali ini dia mengenali Tuhan. Bukan Tuhan yang menghukum. Bukan Tuhan yang meninggalkan. Bukan Tuhan yang tidak peduli. Perkataan Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Sebelum memulai pelayanannya, Gideon sudah berubah pikirannya. Pandangannya tentang Allah yang jahat itu. Dia simpulkan di ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Jehovah Shalom. Tuhanlah keselamatanku. Jadi dia tahu kalaupun aku pergi disuruh mengalahkan orang Midian itu, Tuhan keselamatanku. Dia yang akan memelihara keselamatanku. Inilah pegangan kita hari ini. Selama kita melakukan apa yang dikehendaki Bapa, selamatlah engkau. Jangan takut pekerjaanmu, karirmu, anak-anakmu. Lakukan saja bagianmu. Maka Tuhan akan menyertai. Karena rancangan Tuhan bagi kita ada rancangan selamat. Ketika Gideon sudah mengenali siapa Allah yang dia sembah. Kemudian Allah menuntunnya untuk berjalan dalam pengenalan yang baru tentang Allah. Allah Shalom itu. Pada malam itu juga, nah Tuhan gak nunggu-nunggu nih. Tadi saya bilang orang minta tanda bilang, Pak 6 bulan lagi Pak ya. Ntar kalau anak saya lulus, sudah wisuda. Ntar anak saya kalau udah SMA, ntar ini, ntar itu. Ntar kalau saya udah dipindahkan lokasi kerja lebih dekat ke gereja ini. Tuhan sedang latih Gideon, si penakut ini. Pada malam itu juga. Inilah perintah pertama yang tidak masuk akal buat Gideon. Apa Tuhan perintahkan? Runtuhkanlah mezbah Baal. Punya siapa? Punya ayahmu, punya Yoas. Jadi di rumahnya sendiri ada mezbah itu. Mezbah pada dewa palsu itu. Dan ada tebang tiang berhalanya. Tiang kayu begitu mereka mengukir gambar-gambar dewa mereka. Ada dewa perang, ada dewa kesuburan, apapun. Runtuhkan itu dan tebang. Hancurkan semua. Jadi ketika kita memulai panggilan kita, memulai pelayanan kita, mungkin lebih mengerti kalau disebut pelayanan. Apa yang harus kita cek lebih dulu? Cek di rumahmu. Adakah berhala di situ? Atau lebih dekat lagi, cek dalam hidupmu. Adakah berhala dalam hidupmu hari ini? Pak, kami nggak sembah patung. Betul. Tapi apa yang hari ini orang sembah? Simpel lah, gadget. Kalau mau jujur-jujur,
Jujur-jujuran, saya sendiri baca Alkitab di gadget selalu. Karena ada notes-nya situ, bisa catat, bisa cari referensi dan seterusnya. Tapi kalau kita jujur, gak usah ngaku lah. Di handphone itu ada fitur namanya screen time. Tahu screen time ya? Dia akan menunjukkan aktivitas kita di handphone kita. Itu ketahuan nanti. Di sosial media, Instagram 2,5 jam. Di TikTok 3,5 jam. Ya, aplikasi Alkitab 2 menit. Misal. Apapun yang mendukakan hati Tuhan, runtuhkanlah itu. Buang itu lebih dulu. Atau anakmu. Mungkin kita jadi orang tua yang sangat melayani di mana-mana. Mengajar di mana-mana. Cek kehidupan anak-anak kita. Mereka setia enggak kepada Tuhan? Minimal lewat pembacaan firman-Nya. Atau kita, itu enggak penting lagi. Yang kita cek apa? Berapa banyak nilai A di raportnya? Iya kan? Apa medali yang dia dapat tahun ini? Berapa banyak kompetisi yang dia ikuti? Enggak salah Bapak Ibu, enggak salah. Tapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan tidak terhubung dengan apa yang Allah mau, mari runtuhkan itu. Banyak orang enggak datang gereja hari ini kenapa? Keterusan, zaman Covid kemarin sepedaan, ya kan? Dari gaya-gayaan sampai jadi hobi. Keliling. Kalau di Tangerang itu ada JPG namanya. Jalur pipa gas. Kalau dengar teman-teman saya yang main sepeda di sana itu berangkatnya subuh, pulangnya sore. Karena banyak nongkrongnya mereka ternyata, ya. Ya kalau berangkatnya subuh, pulangnya sore, ibadahnya kapan? Jadi hari ini banyak orang sembah sepeda, ya kan? Saya nggak menyebut siapapun, orang-orang itulah ya. Ada juga yang sekarang menyembah kucing. Ada yang menyembah anjing. Ya, anak minta jajan dicubit. Tapi ngasih makan kucing itu mahal loh, makanan kucing. Pernah cek? Bukan nggak boleh miara kucing atau anjing, enggak, ya. Tapi apa yang membuat kita, ngerasa itu mengikat hidup kita. Membuat kita terhalangi. Ada teman kita ajak untuk fellowship, nggak bisa, kenapa? Anjing saya siapa yang ngurusin di rumah? Waduh. Tapi kita teguhkan dia, keluar duit sedikit lebih banyak ke tempat penitipan anjing. Ya ada solusinya lah, ya. Jadi boleh punya hobi ini, punya hobi itu. Tapi nggak boleh kalau itu menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Tapi bukan hanya sekedar meruntuhkan berhala-berhala modern seperti itu. Tuhan bilang, dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Persembahkanlah korban bakaran. Jadi kita yang sudah terima keselamatan gak boleh kosong. Harus bangun sesuatu di hidup kita. Kalau enggak pasti berbalik lagi. Sama seperti orang-orang Israel. Dibebaskan Allah, ditolong Allah, ya balik lagi. Karena mereka tidak membangun sesuatu. Tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Di sekolah minggu, di Kega kita ajarin anak-anak kita lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Iya. Yang lain gak ikut sekolah minggu sih dulu ya, jadi gak tahu. Itu dinyanyikan tapi gak dipraktekin apa yang dibangun. Tidak ada yang terbangun kalau kita gak membangun sesuatu. Mendengar firman di ibadah minggu bagus. Mendengar firman di komsel bagus. Tapi selalu saya bilang itu seperti mengumpulkan bahan bangunan. Pasirnya bagus, tulang-tulang besinya bagus, semennya bagus, batanya yang paling bagus. Dikumpulin terus. Jadi apa itu? Jadi tumpukan. Apa yang sudah engkau dengar? Apa yang diberitakan dari tempat ini? Bangun itu dalam hidupmu. Waktu kita bicara pengenalan akan Allah, datangi Allah setiap hari. Gak perlu ke gunung, berdiam diri saja. Sampaikan puji syukurmu pada Tuhan. Bangun. Waktu kita belajar tentang menggenapi panggilan Bapa,
Ingatlah apa yang Tuhan pernah taruh dalam hidupmu. Kalau engkau diberkati begitu banyak, percayalah itu dari Tuhan. Dan lewat berkatmu itu Tuhan ingin kau memberkati orang lebih lagi. Gak berhenti dalam hidupmu. Jangan tumpuk semua. Gak ada pabrik menciptakan semen-semen yang bagus dan mahal itu. Hanya tujuannya numpuk di gudang. Tapi banyak orang seperti itu. Numpuk materi terus. Materinya banyak, dianya tetap kosong. Bangun mezbahmu, hormatmu, takutmu pada Tuhan. Dan kali ini, dalam perintah yang sangat sulit ini, Gideon tidak berbantah-bantah lagi. Apa yang dia lakukannya? Diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan. Tadi kan dia ngeles terus tuh waktu Tuhan ngomong. Sampai dia mendapatkan tanda yang kuat itu. Tapi sekarang, Bapa sedang mengajarinya dengan cara yang baru. Mereka menderita 7 tahun lamanya. Karena apa? Saya mikir gini ya. Tadi di awal disebut mereka dijajah orang Midian tuh 7 tahun. Pertanyaannya kenapa nggak tahun pertama sih berseru pada Tuhan? Kenapa itu? Kenapa nggak tahun kedua? Mereka tunggu 7 tahun, kenapa? Ini sifat asli manusia. Kalau lagi ada sulit, berusaha dengan kekuatan sendiri. Mentok, coba lagi tahun kedua, mentok, tahun ketiga makin gagal, tahun ketujuh sudah sangat melarat itu. Jadi hari ini apapun persoalanmu, berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan. Dia Allah yang penuh kasih setia bagi kita. Cuman caranya memang gak cocok sama kita. Kalau kita tahu caranya, kita gak akan melarat, iya gak? Justru karena kita gak pernah mau ikutin caranya Tuhan, caranya Bapa itu. Makanya banyak kegagalan yang kita dapatkan. Kali ini Gideon melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dia rubuhkan mezbah Baal bapaknya. Dia rubuhkan tiang penyembahan berhala itu. Tapi, nah ada tapinya. Disebut karena ia takut. Nah ini menarik. Dia masih takut loh. Dia gak berani lakukan siang-siang. Dia lakukan malam. Bro, sis. Mikirin pelayanan, panggilan tuh jangan yang ribet-ribet. Kadang kita takut kok, kadang kita malas memang. Apalagi hujan gede ya kan. Enggak lah, ini tanda dari Tuhan nih. Enggak datang ke komsel hari ini. Wah itu lebih salah lagi. Tuhan mengerti kok, kita harus belajar. Itu namanya melangkah dari iman kepada iman. Hal yang kecil dulu baru yang besar. Ngapain mikir nginjilin ke Suriah, ke Yaman gitu ya. Kalau di rumah kita sendiri banyak PR. Belum ada mezbah pribadi yang kita bangun bagi Tuhan. Tuhan mengerti kok. Ini cara awal Gideon taat pada panggilan Tuhan. Karena apa? Karena pengenalannya tadi sudah benar tentang Allah. Tapi dia mulai dari yang kecil dulu. Jangan frustasi, jangan salahkan diri. Kok aku masih begini? Gak apa-apa, melangkah aja terus. Karena hatimu adalah hati yang taat, hati yang mau. Bukan hati yang gak mau. Beda kalau udah gak mau. Orang yang mau, orang yang gak mau pasti selalu cari alasan. Yang mau cari solusi. Beda kan? Kalau kita lagi pertemuan ketahuan tuh. Mana tim solusi, mana tim alasan. Ketahuan itu. Yuk kita bikin ini. Wah tapi, itu tuh. Biasanya kalimat dimulai dengan tapi. Orang yang selalu berusaha menemukan jalan. Karena tuntunan Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Pasti kasih jalan. Dia akan cari Tuhan. Dia rubuhkan. Nanti lanjutkan, saya tidak tuliskan di sini. Ayat 28 sampai 40. Karena keberanian Gideon meruntuhkan itu. Orang-orang kaumnya termotivasi. Dia umumkan, dia bunyikan trompet sangkakala. Dia kirim kabar ke orang-orang Israel, mari bergabung. Aku mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk mengalahkan orang Midian. Dan berkumpullah banyak orang, puluhan ribu mengikuti Gideon untuk mengalahkan orang Midian itu. Ini cara Bapa pertama mengajarkan Gideon tentang ketaatan. Ini sulit. Tapi cara kedua yang jauh lebih sulit, yang tidak masuk akal. Ketika orang banyak sudah datang, dari sukunya sendiri, dari kaumnya Abiezer, dia panggil sukunya. Suku Manasye, dia panggil juga suku Aser, Naftali dan Zebulon. Ngumpul, banyak yang ngumpul. Berapa banyaknya? Ketika mereka ngumpul, menarik, Tuhan bilang begini.
Ini di pasal 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Apa katanya? Terlalu banyak. Waduh, ini ngumpulin orang susah loh Tuhan. Kalau kita, Gideon gak ngomong apa-apa, dia taat aja. Beda lah sama kita ya, atau saya lah kalau Bapak Ibu taat kali ya. Terlalu banyak kata Tuhan. Kenapa gak boleh banyak? Tuhan tahu orang-orangmu ini sombong. Nanti kalau kalian menang perang, mereka lupa aku lagi. Mereka bilang karena kekuatan kami menang. Kurangi. Gimana caranya Tuhan? Ini saya kisahkan aja lah dan tafsir saya ya. Dia bilang kasih tahu fakta realita orang Midian itu seperti apa. Dan siapa, ayat 3, siapa yang takut dan gentar, pulang. Gak usah ikut-ikutan pelayanan. Kalau kita gak ngerti apa yang kita layani, siapa yang kita layani. Nanti ada masalah itu, takut gentar itu. Iya kan? Enggak. Tanpa pengenalan akan Allah kita akan gak kuat dalam panggilan kita. Yang takut, yang gentar, pulang saja. Berapa yang pulang? Pulanglah 22.000 orang. Berapa yang tinggal? 10.000. Berarti berapa yang tadi ngumpul? 32.001 dong, iya kan? Gideon dihitung dong. Enggak lah ya, bukan matematika ini ya. Dari 32 orang yang siap berperang tadi. Tapi begitu mereka tahu siapa yang akan mereka lawan. 2/3-nya pulang. 22.000 orang. Makanya gak usah heran, gak usah baper. Waktu kita melayani satu persatu hilang. Gak usah baper. Biasa itu. Ya, jangan dibenci, jangan bilang dia murtad, jangan. Mungkin dia seperti Gideon tadi, masih takut-takut. Kasihi saja ya. Sampai nanti dia punya keberanian sejati yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya. Dengan 10.000 orang ini, ayat keempat, lebih mustahil lagi. Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak Gideon. Sebenarnya berapa banyak sih musuh yang harus dikalahkan? Berapa? Nanti baca di pasal 8, jumlah orang Midian, petarung-petarung itu 135.000. Dengan 32.000 aja sudah kalah. Sekarang tinggal 10.000. Yang 10.000 Tuhan bilang masih terlalu banyak. Ini aneh Tuhan kita ini. Gini Gideon, ya. Aku ajalah yang audisi mereka, ya kan? Suruh turun ke air, sungai mungkin ya maksudnya. Perhatikan bagaimana cara mereka minum. Dan Gideon tidak membantah. Dia perintahkan orang 10.000 yang bersama dia itu untuk minum. Ketika mereka di sungai itu, 9.700 orang seperti ini. Langsung nyelupin aja palanya ke air. Yang penting minum. Asal-asalan hidupnya. Ada di sini yang melayani asal-asalan? Janganlah ya. Dan ada 300 orang yang mengumpulkan air dengan tangannya. Baru dia bawa ke mulut dan dihirup, diminum. Dengan ke-300 orang yang punya perilaku seperti ini. Itu layak di hadapan Tuhan. Sekarang berapa perbandingannya? 300 melawan 135.000. Ada yang punya kalkulator? Itu satu orang tentara Gideon harus menghadapi 450 petarung-petarung Midian yang memang biasa berperang. Yang 300 orang ini kan yang penakut-penakut tadi itu sebenarnya, yang ngumpet di mana-mana tuh, di pegunungan, di kubu-kubu, di gua-gua itu. Ada kemungkinan menang enggak? 0. Tapi kita lihat, Gideon tidak lagi membantah. Saya tidak catatkan, nanti baca saja di rumah. Kisah ini menarik sekali. 300 orang ini diperlengkapi dengan senjata yang begitu luar biasa. Apa? Obor, kendi, dan sangkakala. Karena apa? Memang gak mungkin dimenangkan peperangan ini. Gak mungkin. Gak ada strategi perang. Tidak ada taktik perang yang mungkin dengan perbandingan seperti itu. Wah ada kalau sekarang Pak. Pakai bom atom, nuklir atau drone. Dulu gak ada. Orang perang itu hadap-hadapan. Iya kan?
135.000 melawan 300 itu mungkin hitungan menit kali udah habis itu. Dalam situasi yang tidak mungkin dimenangkan inilah Tuhan menunjukkan cara yang baru untuk Gideon. Ya. Mau tahu caranya? Baca saja di rumah. Karena itu kisah. Yang saya mau tekankan adalah mereka sungguh-sungguh mengalahkan orang Midian itu. Bahkan mereka saling bunuh satu sama lain. Sampai tentara Gideon tinggal membereskan sisanya. Bagaimana caranya? Yaitu baca tadi itu. Ya. Makanya ayat 7 disebut begini. Dengan ke-300 orang, ku selamatkan kamu. Bukan Tuhan bilang, dengan ke-300 orang ini kamu akan kalahkan orang Midian. Bukan. Ku selamatkan kamu. Jadi pekerjaan siapa yang berperang? Tuhan itu sendiri. Bagian kita apa? Ya maju saja, lakukan bagian kita. Sebenarnya kita nggak penting-penting amat kok. Ada kita nggak ada kita, Tuhan kirim orang lain lagi kok. Tapi kalau kita mau terlibat dalam panggilan Allah, kita akan mengalami sendiri bagaimana Tuhan berperang untuk kita. Dan itu yang akan membuat kita terus bertumbuh, mengenal Allah dan semakin kuat dalam panggilan kita. Hakim-Hakim 8 ayat 28 menyimpulkan seperti ini. Orang Midian tunduk kepada orang Israel. Dan gak bisa mendongakkan lagi kepalanya. Betul-betul dikalahkan, dijarah habis-habisan. Apa yang mereka dulu ambil dari orang Israel, direbut kembali semuanya. Dan 40 tahun lamanya amanah negeri itu di zaman Gideon sebagai hakim buat orang Israel. Apa yang bisa kita simpulkan? Seorang penakut, pengecut yang bersembunyi, yang selalu bicara tentang keterbatasan dirinya, yang selalu menyalahkan Tuhan, melihat fakta dan realita. Tapi ketika dia mengenal Allah yang dia sembah, Yehova Shalom itu, Allah yang menyelamatkan itu. Hari kemudian dia mengambil langkah yang berbeda. Dia lakukan panggilan Tuhan bukan dengan caranya, tapi dengan cara Bapa. Bagian dia adalah taat. Jadi Tuhan gak butuh. Ingatlah ketika kita dipanggil dulu. Kita dipanggil juga bukan dalam keadaan sudah suci, sudah benar, sudah baik semuanya. Justru ketika kita masih dalam pelanggaran kita, Tuhan sudah mati. Menyelamatkan kita, menebus kita dan menguduskan kita. Jadi apa yang kita takutkan lagi hari ini? Saya mau ceritakan sebuah kisah. Kelihatan gak Bapak Ibu? Saya mau kisahkan tentang pria ini. Yang ini gak usah lah ya. Ini juga gak usah ya. Pria ini namanya Endang. Orang Tangerang asli. Kalau di sana disebut Ciben. Tahu ya? Cina Benteng ya, dia bahkan latar belakangnya juga Konghucu ya, bukan Buddha. Ini istrinya, namanya Sri. Mereka ini orang-orang sederhana. Saya kalau lihat dia selalu ingat kisah Gideon ini. Secara tampang nggak ada lah ya. Pendidikannya sangat terbatas, dia bekerja sebagai kuli harian, tukang las, ya dibayar harian begitu. Dan istrinya juga wanita sederhana, ya mereka dia sehari-hari menolong untuk cuci setrika beberapa orang di sekitarnya. Ya, kami kenal mereka 2013 ketika kami merintis sebuah komsel baru di daerah Tanah Tinggi, Batu Ceper, Tangerang. Yang pertama bergabung istrinya ini, suaminya itu setelah beberapa minggu kemudian datang karena melihat istrinya mulai rajin, mulai berubah hidupnya setelah di komsel. Nah si Pandang ini datang, tapi dia minder sekali. Berbulan-bulan dalam komsel dia hanya tunduk. Gak berani lihat mata dengan mata. Karena dia merasa punya banyak batasan dalam hidupnya. Pendidikannya rendah sekali. Pekerjaannya, saya bukan menyebut ada pekerjaan yang rendah. Tapi dia menilai dirinya itu gak layak. Kalau disuruh ngomong itu terbata-bata. Tersengal-sengal, gugup sekali. Kami temani dia, kami muridkan dia, meneguhkan hidupnya. Jangan lihat dirimu, lihat Allah yang besar. Dan dia terus bertumbuh. Dia mulai bisa mengunjungi orang, melayani orang. Dan tahun 2016, dia diteguhkan sebagai PKS. Memimpin semua komsel. Bukan komsel biasa Bapak Ibu, ini komsel yang sulit. Ini adalah Ibu Yani. Ini sebenarnya tantenya sendiri ya. Ibu Yani ini tidak bisa baca tulis.
Jadi gimana suruh hafal ayat ini agak rumit lah ya. Saya mau bilang baca kitab suci itu susah itu. Tapi dia ambil bagian kedua, doa tiap hari. Nah itu. Cari solusi dong, iya kan? Jangan cari alasan. Banyak orang bisa baca tulis tapi ya gitu ya. Orang di sana itu ya. Ibu Yani ini suaminya ini, Pak Iwat. Pak Iwat ini dulu tukang ini, bikin sumur bor. Sumur pompa tapi dengan manual gitu ya. Sudah 5-6 tahun ini dia tidak bisa lagi bekerja karena dia punya masalah di jantung. Sempat mengalami serangan jantung dan sudah pasang ring. Jadi nggak boleh kerja berat lagi. Ini sudah bikin dia sulit si ibu ini ya. Yang lebih sulit dari hidup mereka sebenarnya ini. Ini anaknya Ari namanya. Sejak lulus SMA dia bekerja, entah apa yang terjadi di tempat pekerjaannya dia mengalami gangguan jiwa. Belasan tahun dia dikurung saja di rumahnya. Ibu bapaknya ikut komsel tapi dia dikurung di rumah. Galak sekali. Orang datang bisa diludahin loh sama dia. Ya. Tapi si Endang ini dengan istrinya, ya ini Sri ini istrinya. Mereka bisa menuntun tantenya ini, omnya ini. Ajarin mereka, kalaupun nggak tahu baca kitab, doakan saja setiap hari. Tiap hari dia berkisah, Pak saya tumpang tangan. Doa apa Bu? Cuman saya bilang dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. 3 tahun lalu sebelum COVID. Ari sudah bergabung di Komsel kami. Saya bukan bicara tentang kesembuhan. Memang banyak hal yang harus terus didoakan. Tapi sekarang dia bisa tenang. Bisa nyanyi loh. Dan suaranya paling kencang lagi. Ya, dia semangat sekali. Apalagi waktu makan. Enggak lah ya. Dia tetap tenang sekali. Tidak bikin gangguan. Kalau ditanya ngobrol. Dia kenal saya, kenal istri saya, kenal orang sekarang. Hampir-hampir tidak terlihat dia pernah mengidap ODGJ. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Gideon, ya bukan Gideon ini, Pak Endang ini. Orang yang sulit bicara, orang yang gugup, gak berani lihat mata orang. Tapi ketika dia bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar, Allah yang mengasihi hidupnya, dia bisa pimpin hidup orang lain. Dan sekarang dia sedang merintis sebuah komsel baru. Nah, ini lebih rumit lagi. Ya, isinya adalah teman-teman kita dari timur, Nusa Tenggara Timur. Ende, Flores, Kupang, yang hampir semua prianya mereka ini adalah kuli panggul di pasar induk. Keker-keker itu. Ya. Kalau marah itu suka nancep-nancepin pisau itu. Ya. Kalau nakutin orang itu cup. Ya kita kan juga lemes gitu ya. Tapi dia bisa pimpin orang-orang seperti itu. Selesai nggak masalah Endang ini? Ini rumahnya ini. Ini rumahnya. Sederhana sekali. Kalau kita lagi komsel itu, tikus suka lewat di punggung kita, shoot gitu. Tapi dia setia. Dia terus bergerak dengan panggilan Tuhan. Beres gak masalah hidupnya? Enggak. Saya bukan cerita kesuksesan di sini Bapak Ibu. Saya bicara tentang kesetiaan. Karena mengerti panggilan Bapak. Dia punya 4 orang anak perempuan. 2 sedang remaja. Lagi sulit-sulitnya. 1 pernah lari dari rumah, bikin surat wasiat lagi. Orang tua mana yang gak lemes, dikasih surat wasiat. Jangan, ujungnya gini, jangan cari aku lagi. Siang-siang datang ke rumah kami, saya lagi sakit, saya gak kerja hari itu. Tensi saya tinggi, saya ada masalah dengan hipertensi Bapak Ibu. Secara daging saya gak mau lah ya. Datang orang bawa makanan aja saya gak mau temuin kok. Lagi sakit pala gitu ya. Apalagi datang bawa masalah, kan gitu. Tapi kita harus percaya pada cara Bapa. Mereka nangis 2 jam di rumah kita teguhkan. Dan waktu kita taat. Tiba-tiba saya dapat impresi yang kuat. Cari anakmu di daerah ini. Dia bilang, Pak siapa di situ? Enggak tahu, cari aja di situ saya bilang. Mereka pergi, 1 jam kemudian mereka telepon. Pak ketemu anaknya, persis di tempat yang Bapak bilang itu. Bahkan saya enggak pernah ke tempat itu loh. Yang Tuhan mau kita taat saja. Keadaan akan selalu sulit kok. Fakta realita memang ada masalah terus. Jangan cari aman. Nanti aman kok sembah hal lain gitu. Apa yang kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini?
Bagaimana kita mendapatkan identitas dan tujuan yang benar dalam panggilan Bapa? Satu, pengenalan akan Allah yang benar tidak ditentukan oleh situasi yang ideal, yang didamba-dambakan banyak orang. Atau bahkan karena beratnya tekanan hidup, belum tentu orang akan mengenal Allah. Tapi kita bisa mengenal Allah waktu kita punya hubungan yang benar dengan Allah. Bagaimana hubungan yang benar itu bisa dilakukan? Ketika Allah memanggil, Dia akan memberikan kita identitas yang benar. Bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau bukan seorang pengecut, engkau bukan orang yang gagal. Mungkin kau masih sakit hari ini, tapi tetap Tuhan menganggap engkau adalah orang yang gagah berani. Mungkin karirmu, pekerjaanmu, usahamu sedang bermasalah, tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau, aku mengutus engkau. Yang ketiga, bagaimana kita bisa keluar dari batasan diri kita? Kelemahan-kelemahan yang kita pikir kita tidak mungkin lakukan. Fakta realita yang sepertinya bikin kita melarat dalam hidup. Terima kebenaran dari Tuhan. Jangan kebenaranmu sendiri. Jangan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Dan di dalam panggilan Tuhan yang benar itu, selalu ada kasih karunia. Dialah yang memanggil menyelamatkan kita untuk panggilan kudus. Untuk maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Allah bersabar dengan hidup kita. Lebih baik kita berjalan lambat daripada kita gak lakukan apa-apa dalam hidup kita. Dan Allah yang penuh kasih karunia itu hanya punya rancangan keselamatan buat kita. Dan ketika kita memilih taat pada cara Bapa, walaupun mustahil, walaupun gak masuk di akal pikiran kita, itulah cara Tuhan mendewasakan kita di dalam panggilan kita. Mungkin akan ada kesulitan dan pasti ada kesulitan. Tapi kita akan teguh berdiri karena kita percaya Tuhanlah yang menyertai. Tuhanlah yang mengutus kita di dalam apapun yang kita kerjakan hari ini.